kelompok 7 ya. Untuk modul Nusantara kami saat ini sampai di Cagar Budaya Taman Megalitik Watunonju sesuai dengan yang saya posting di LMS pada kegiatan kebinekaan 2. Jadi saya dengan mentor saya Munifa akan masuk ke dalam ngecek benar tidak yang sempat saya tayangkan di LMS. Harusnya ini mahasiswa juga sampai di lokasi ini, dan untuk sampai ke lokasi ini lumayan jauh berputar karena ada titik banjir ya yang tidak bisa kita lewati. Jadi akhirnya kita mengubah rute arah. Oke, mari kita masuk ke dalam. Ada apa semua peninggalan benda-benda prasejarah yang ada di dalam yang bisa dijadikan sebagai bukti tentang aktivitas atau kegiatan dan perilaku manusia pada zaman dulu yang situs-situsnya itu ada di Taman Megalitik Watunonju ini. Mari. Batu bentuknya ini berarti berapa ini, segi 5 ya, tapi segi 5-nya itu tidak beraturan, dan di tengahnya ini ada sebuah cekungan lubang. Yang satu ini agak dalam, tapi yang satunya ini kayak baru mulai dibuat gitu, belum selesai sampai ke dalam. Nah ini mungkin kalau ada penjaga taman ini kita bisa wawancara beliau, tapi saat ini penjaganya masih ke sawah. Ini hari libur ya, hari Minggu, tapi memang di sini cenderung sepi, tidak ada pengunjung, sehingga kami agak kesulitan untuk mendapatkan keterangan tentang makna gitu. Kalau dari referensinya sih sebenarnya ini juga termasuk bagian yang sudah diteliti oleh para arkeolog. Baik, kita ke batu selanjutnya setelah sampai di batu ini. Untuk ini, kira-kira ini apa ya? Semacam tiang biasa atau batu juga mungkin? Sepertinya semacam tiang biasa, Ibu. Kayaknya yang biasa. sana. Oke, kita ke tempat lain ya. Ini juga nampaknya seperti bongkahan batu biasa, tapi ternyata ini menjadi bagian peninggalan dari situs yang bisa memberikan arti. Hanya ya itu, karena penjaga ini kosong, jadi kita tidak sempat mewawancara tentang batu yang ada di dekat pintu masuk, kemudian batu yang ini dan batu-batu lainnya. Sambil kita melihat-lihat, ini boleh juga kameranya disorot supaya mahasiswa lain melihat fenomena Palu itu di sebelah sana, sebelah kanan, kemudian depan itu ada perbukitan yang cukup sejuk ya kalau di sini. Oke, kita ke tempat lainnya. Di mana lagi ini yang ada nih batu-batunya? Iya, kami kuliah itu mahasiswanya itu seluruh Nusantara, jadi ada beberapa dari perguruan tinggi lain juga. Tapi kenalkan dulu Pak. Iya. Pak siapa? Nama saya Pak Husen. Pak Husen. Pak Husen yang ini apa ya? Juru pengelola. Iya, pengelola. Nah yang kami tanyakan Pak, itu dari pertama pintu masuk tadi ada batu, ada cekungan lubang. Iya. Ini juga cekungan lubang. Saya lihat ke sana juga ada beberapa. Iya, ada beberapa. Semua itu yang ada cekungannya jumlahnya berapa Pak? Kalau di sini Bu ada 15 benda. Jadi 14 lumpang batu, 1 batu dakon. Oh, batu dakon. Iya, kemudian makna dari lubang itu apa Pak? Kalau makna dari lubang itu atau tujuan dari lubang itu dipergunakan orang tua dulu atau nenek moyang kita dulu
menumbuk bahan makanan. Oh, untuk menumbuk bahan makanan. Iya. Saya tadi sempat kepikiran ini lubang ini untuk kayak numbuk Iya, sambal menumbuk. Iya, iya. atau untuk minum ketika dia makan atau apa. Iya. Jadi Itu gunanya untuk menumbuk bahan makanan. itu kalau dari penelitian para arkeolognya ini batu-batu ini ada di abad keberapa, Pak? Nah ini kalau penelitian para arkeolog ini abad pertama, abad pertama Masehi, jadi sekitar 3.000 tahun yang lalu Iya, ya usia untuk Jadi, batu ini. sudah tua sekali ya. Iya iya iya. Kemudian masyarakatnya itu dulu masyarakat apa, Pak, yang tinggal di sini? Apakah memang masih dalam kultur kailinya murni atau Iya betul betul. kayak silang bagaimana, Pak? Iya. yang Kalau menggunakan? masyarakat di sini kulturnya itu dari dulu itu masyarakat Kaili. Iya. Masyarakat Kaili itu kan di Kaili Bu di Sulawesi Tengah ini Iya, dia sukunya suku Kaili tapi berbagai macam etnis. iya betul. Nah di sini itu etnis Sigi Iya. pakai bahasa Ijakal karena di Sulawesi Tengah ini Bu ada macam-macam bahasa. Ada Iya. bahasa Ledo, bahasa Daa, bahasa Tara macam-macam Iya. gitu. Dari sini etnis Sigi. Sigi ya. Iya. Iya. Tapi sukunya Bu suku Kaili. Kaili tapi Sigi etnisnya. Iya iya. Baik, kemudian ini dari jumlahnya ini posisi batu itu memang berada seperti tempat semulanya atau sudah ditata ulang, Pak? Iya, betul. Terima kasih Bu. Di dalam ini saya jelaskan pertama Bu, sebelum dijadikan taman ini, dulunya di sinilah pemukiman masyarakat. Oh, gitu. Ya, pemukiman masyarakat. Kemudian kedatangan Dr. Kruit, misionaris dari Belanda pada tahun 1898. Nah, Dr. Kruit dia seorang misionaris dengan Dr. Adriani. Jadi ini bukan apa, dia seorang misionaris selaku penginjil. Betul. Dia singgah di Tanah Sigi. Nah, dulunya di sini masih perkampungan. Jadi dia temukan satu lempang batu yaitu ada di sana. Iya, iya, yang di Itu pintu iya. masuk sana, Pak ya. Iya, iya. Nah, dia temukan. Kemudian di depan batu itu ada rumah. Dulunya di situ rumah masyarakat. Iya. Dia tanyakan sama orang tua. Nah, ini apa, Pak? Ada juru bahasanya datang. Iya. Oh, ini nonjuvatu. Nah, ini nonjuvatu. Terus tanya lagi. Apa itu nonjuvatu? Oh, itu nonjuvatu ini dipakai orang tua kita dulu untuk bahan makanan. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi kalau sehingga nama desa ini dinamakan nama Desa Watu Nonju Oh, karena diambil dari lumpang batu. Jadi batu itu batu, nonju itu lumpang. iya. Ya. Nah, terus kita kembali ke di sini lagi. Nah, pada tahun 1979 rumah-rumah di sini dipindahkan karena lokasi ini dijadikan tempat situs cagar budaya Ya. atau peninggalan-peninggalan orang tua dulu. Jadi yang pemilik rumah sesungguhnya di sana sudah direlokasi ke tempat Ya, sudah lain direlokasi. gitu ya, tapi batunya ditinggalkan Nah, tetap di ditinggalkan sini. karena merupakan satu tinggalan, Nah, betul. berarti bukti bahwa dulunya orang tua dulu itu ada. Dan punya perilaku melakukan penumbukan itu di ini. Pak, tapi yang unik Pak, batu ini kok seperti diiris Pak ya? Iya iya. Jadi Di sini, rata di bagian iya. permukaan itu bagaimana? Apakah mungkin ada ceritanya dulu yang Iya. bisa digali Pak? Gini. Walau alam masalah cara pembuatannya, karena begini, dulunya orang tua itu masih menggunakan cara mistis. Jadi masih menggunakan seperti menyembah Animisme, Ah, dinamisme iya, gitu ya? dinamisme begitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu, yang mereka kerjakan itu, mereka itu melakukan satu ritual dulu, gitu. Nah, kalau kita kembali kepada di zaman dulu, Iya. ini sebelum dijadikan desa ini, di sini dulu masih hutan belantara, bukit. Iya. Nah, pada saat itu manusia dulu masih bermukim di dataran pulau yang namanya Hilonga. Sekarang sudah jadi desa Sigimpu. Iya. Nah, pada saat itu terjadi longsor atau bencana alam gempa bumi, Iya. mengakibatkan satu desa itu likuifaksi seperti sekarang yang kita Iya. alami sekarang di sini. Nah, tenggelam satu desa itu. Nah, sebelum terjadi sesuatu atau bencana tersebut, ada beberapa masyarakat yang datang berburu apa segala macam yang mereka makan. Nah, datang di sini, sekembalinya mereka dari sini menceritakan ke kampung. Jadi minta-minta nanti kalau terjadi sesuatu apa-apa,
Udah kita lari ke sana. Iya, karena ini bagian atas Pak ya. Iya, kan di sana bagian atas, kemudian di sana bagus sekali. Kalau kita adakan perkampungan atau nah di sana apa di sana begitu. Iya. Di sana ada nonju batu, ada batu lesung, kemudian permukaannya rata di semak-semak kita dapat di sana. Oh iya. Nah begitu. Nah terjadi tadi sesuatu tadi gempa bumi mengakibatkan likuifaksi, kalau bahasa sekarang likuifaksi, tenggelamlah satu desa itu. Ada yang lari ke Lindu. Nah ada sekelompok masyarakat lari ke bukit ini karena tadinya menemukan benda yang ada ini. Ya, berarti kemungkinan batu rata ini memang sudah dari awalnya memang rata ya. Rata. Dari petunjuk tadi yang disampaikan oleh penghuni Ya, rumahnya pertama itu Pak ya. yang menemukan tadi itu. Ya. Dan ini dianggap dipercayai bahwa ada batu-batu rata ini kayaknya bisa kita gunakan untuk memudahkan proses kehidupan kita ya. Iya, untuk betul. apanya. Betul. Jadi ini yang lesung-lesung itu mungkin dari proses tumbuk-tumbuk Iya. kan atau menggunakan alat seperti apa Pak? Mungkin ada petunjuk ke Karena situ, Pak? dulunya itu masih menggunakan sistem batu. Masih batu. Jadi tumbukan-tumbukannya itu sudah memang batu dia. Tapi setelah kita cari sampai sekarang sudah tidak lagi karena mungkin termakan usia atau bagaimana. Iya, yang batu bener kayak misalnya ulekannya itu Ulekannya, tidak ya, tidak ulekannya. didapat Pak ya. Iya, tidak Hanya didapat. ada begini, saya tadi sempat mikir ini untuk numbuk apa, untuk orang proses sirih atau bikin sambal atau cuci tangan ketika makan ya. Iya. Coba kita tanya dulu sama pengelolanya Iya. supaya lebih jelas. Kemudian ini di sini ada keberfungsiannya. ya, di sini berbagai macam bentuk. Mm-mm. Ya, kalau di sana model seperti perahu. Oh gitu. Iya. Itu Jadi ada dia begini modelnya. ada pemaksaan khusus atau tidak Pak? Atau memang dari kondisi awalnya memang sudah seperti Iya, itu memang atau sudah seperti itu. mungkin kan ketika ini dimaknakan sebagai sesembahan atau apa, biasanya kan ada ritual tertentu kayak posisi batunya harus menghadap kemana dan apa gitu Pak ya. Nah, kalau untuk masalah posisi batunya itu tidak Tidak ya. ya. Jadi agak berbeda dengan yang situs-situs di Lindu sana Pak ya. Iya, iya. Kalau di Lindu kan bentuknya seperti manusia ya. Kalau itu Bu bukan di Lindu, di dataran Taman Napu. Lore. Iya, dataran Lore. Di Besoa. Iya. Nah, gitu. Ini tipikalnya khusus kayaknya ke betul-betul zaman batu dulu Iya, zaman ya, batu, bagaimana manusia bisa hidup, bertahan hidup, Iya. kemudian mengolah. Nah, kita juga tidak tahu apa semua yang diolah, mungkin dari hasil Iya, ketika biji-biji, mereka Iya. Karena dulunya Iya. itu manusia itu sistemnya berpindah-pindah. ya nomaden, Nomaden. Jadi dia berpindah-pindah. sehingga berkirim kabar ketika di sini kayaknya di sini memungkinkan Iya. untuk dibuka kehidupan baru, maka kayak istilahnya itu ayo kepada yang Iya. lainnya yang sama dia kenal ya. Iya, iya. Kalau kasih di sana Supaya- saya kita bisa supaya kita hidup. di sana. Iya. Nah, setelah itu diadakanlah tadi ritual Heeh, oleh masyarakat. iya. Kalau istilah di sini itu Mompi Sulemanu. Apa itu Pak Nah, artinya? kalau Pak? Mompi Sulemanu itu membela ayam. Iya. Nah, ada sesepuh atau dituakanlah, dituakan di situ. Ya, kita akan bela ayam ini. Apabila jantung ayam ini berdiri, Heeh. berarti desa ini layak kita huni. Oh begitu. Nah, iya. Karena Jadi dia- keterkaitan ke kepercayaan Iya, masyarakat waktu artinya itu. dulunya masyarakat itu masih percaya kepada hal-hal animisme, Betul. hal-hal gaib. Jadi dimintalah semua Iya. di situ, sesajen. Nah, mungkin barangkali kekuasaan atau bagaimana. Iya. Nah, setelah tadi ayam dibelah, jantungnya tadi berdiri. Gitu. Nah, disitulah. Berarti memungkinkan Iya, kita untuk memungkinkan bisa bahwa membangun kehidupan Ya, gitu ya. bukit ini sampai sekarang ini. Heeh. Ya, alhamdulillah kemarin gempa 2018 ya alhamdulillah nggak apa-apa. Iya, baru saya sempat lihat ketika ini termasuk satu area yang digunakan untuk tempat evakuasi. Iya betul. Pak ya. Betul. Jadi Di sini berdiri kemarin tenda-tenda atau iya, bagaimana memang Pak? di sini betul padatnya manusia. Iya, karena ini Makanya memang kemarin kita atur jangan sampai berdekatan dengan bendanya. iya, Dari sebelah sana, yang dari Biro Maru, yang dari Palu, iya betul. yang dari Dolo. Mm-mm.
Tapi ini cenderung sepi Pak ya tempatnya ya. Iya, karena ya sudah gitu lah. Ha-ha. Kalau di sini Bu setiap hari Minggu. Oh gitu. Ya karena kemarin sebelum Covid. Ha-ha. Iya. Iya, Anak sekolah datang. Ha-ha. Iya. Ini sebenarnya kan kami mahasiswa dari luar juga kami bawa ke sini Pak, cuman karena Iya. levelnya kita PPKM level PPKM, 4 betul. tidak boleh ada pertemuan secara luring dulu Iya. kan, sehingga kita ya modelnya begini, akhirnya hanya dosennya dengan mahasiswa perwakilan Iya, satu betul. berkunjung ke sini supaya nanti bisa di-share ke mereka Iya, iya, betul. tentang ini. Jadi batunya terpisah-pisah Pak ya. Iya, Sini, terpisah-pisah. kemudian ke sana. Nah, yang tadi saya bilang tadi Bu yaitu batu dakon yang ini. Batu dakon itu artinya bagaimana Pak? Jenis batunya yang berbeda. Iya. Kalau dia batu dakon, kalau ilmu arkeolog istilahnya dia batu dakon karena kenapa sampai dikatakan dia batu dakon karena mempunyai banyak lubang-lubang. Oh begitu. Iya. Tapi ini keberfungsiannya apa Pak? Karena berbeda, tidak ada cekungan gitu. Iya. Kalau fungsinya ini dia tidak bagaimana karena mungkin di zaman dulu sebagai hanya alat permainan. Oh gitu ya. Iya, iya di sini. Oh ini yang telapak tangan itu Pak ya? Yang di situs-situs ini seperti jari-jari pas. Iya ya, seperti jari, seperti Telapak ada tangan tapi besar. Apakah mungkin manusia zaman dulu itu Iya. memang punya postur besar atau bagaimana? Pernah ada penjelasan Iya, begitu iya. tidak Pak? kalau postur tubuh manusia dulu itu ya memang besar dia. Ya, kalau Iya. kita lihat dari sejarahnya Nabi Adam kan Iya, tinggi sampai nah, sekian iya. gitu ya, 450 kaki. Iya, ada saya lihat di postingannya orang itu Heeh. di mana di Aceh kata di Aceh. Iya, saya malah ketika lihat ini di tayangan ini memang ada ya yang kayak telapak Iya, tangan telapak itu. tangan, iya. Oh, ini yang dakon itu ya. Iya, Telapak. dakon. Iya betul, ini jari-jarinya 1 2 3 4 5, tapi yang sebelah sini samar. Iya, Oh, samar iya. dia. 4 5. Ini jempolnya ini di Iya, iya. bagian sini, telunjuk, Iya. tengah. Oh iya ya, mungkin ini di sininya apa ya? Tapi saya kurang tahu apakah hanya mereka ketika ini difungsikan sebagai permainan, apakah untuk menandakan ketukan-ketukan tertentu Iya, iya. kayak mungkin kalau pemburu itu biasa kan pakai kode Pak ya? Pakai kode, iya. Ah. Kalau pemburu dulu kan pakai kode, jadi biasanya dia kode ya, apa, Sekian ketukan artinya Iya. ini gitu. ketukan batu sekian. Ah. Ya, itu biasa menandakan perhitungan hari. Oh gitu ya. Iya, biasa Bisa juga begitu jadi. perhitungan hari. Untuk masa tanam, Iya, untuk masa apa? tanam. Tapi tidak ada penjelasan begitu Pak ya? Itu ada penjelasan real dia. Oh ini yang batu dakon, kalau yang lainnya polanya sama Pak ya? Iya, sama-sama. Namanya lumpang. Lumpang tapi tidak. Kalau ini Bu, apa di sini lumbung padi. Yang mana Pak? Ini ada bangunan kecil. Yang ini begini? Iya. Ini juga? Ya, kalau ini Tidak, yang kecil ini Pak. ya sama-sama. Tapi kalau yang asli Bu, Coba Pak. kalau ini masih sudah 100 tahun lebih umurnya. Oh, dari kayu apa Pak itu Pak? Saya kurang kasih tidak sekali apa ini, tapi masih menggunakan parang. Berarti kayunya tidak Bapak kenali jenisnya ada sekarang gitu ya? Iya. Biasanya orang kan kayak entah pinus, jati atau apa langsung. Kalau enggak ada, kita bisa lihat dia. Apa kayu hitam atau gitu apa? Ini masih menggunakan parang Oh gitu, ini bangunan asli Pak ya? asli. Jadi Jadi yang kayunya keras, tidak lapuk, tidak yang ini. sering-sering diganti cuma atap dengan dinding. Ah. Berarti ini orang dulu nyimpan gabah hasil bumi di Iya. sini. Iya. Jadi kebanyakan orang bertanya, Pak, kok nggak ada pintunya ya? Iya betul. Saya lihat, saya kira tadi di sini ada pintu Gini, Pak. dulunya setelah masyarakat memanen atau petani memanen, mereka naruhnya di dalam. Ah. Kemudian nutupnya dari mana Pak? Terus mereka pasang tangga di sini. Ada itu, ada ini penutupnya ini. Jadi Oh. penutupnya yang kecil ini Iya, iya. geser ke sana. Ah. Satu orang di dalam untuk mengambil. Tapi kalau yang atas ini kayaknya sudah diperbaiki Pak ya? Iya sudah Kan direnovasi. ini Ya. bambu toh, jadi Iya, bambu. kalau yang ini kayu apa Pak? Yang depan ini kayaknya Kalau kayu ini asli. gaba-gaba. Gaba-gaba yang dari pelepah sagu. Iya. Iya. Karena itu Jadi pelepas sagu ini sudah ratusan tahun ini atau tidak, sudah diganti? sudah direnovasi juga. Hanya yang asli, yang pokok-pokok tiang-tiang itu Iya. Pak ya? Iya.
Ini pipih ini Nah, juga ya. ini kalau ini kegunaannya Bu untuk menahan tikus. Oh. Karena kalau tikus kalau dia merangkak begini, tidak mampu dia. Iya, iya. Oh, begitu ya. Iya. Jadi ada makna filosofisnya Ya, juga ada ya. filosofi untuk pembuatannya. Saya kira hanya untuk pembatas Hanya untuk penyangga model. gitu dari atas ke bawah supaya mungkin tiangnya sana tidak meleset atau bagaimana. Tidak. Ini kegunaannya untuk menahan tikus. Oh, iya, iya. Iya, supaya tikus tidak bisa masuk. Heeh. Karena tikus kalau merangkak di sini dia tidak bisa. Tidak mampu. Iya, betul. Jadi megalit itu kan tentang zaman batu, Iya. tapi ternyata perilaku memang yang di situ dikaji itu kan perilaku orang yang Iya. tinggal pada masanya itu Tentang menunjukkan kehidupan. seperti apa. Iya, ternyata mereka waktu itu juga sudah kepikiran Iya. Pak ya bahwa untuk mengatasi tantangan ini kita melakukan ini. Nah. Ternyata ini salah satu. Jadi ketika zaman dulu ini sudah pemikiran yang luar biasa Iya, Pak ya. iya, iya. Ketika mereka Sebenarnya sudah modern lah sedikit. sudah ada problem solving. Iya. Iya, sudah berpikir kritis untuk Iya. mengatasi persoalan yang ada. Dan ini ada 4 karena semua peralihan Iya. tikus dari bawah di Iya. atas ada Karena- sumber makanan. Iya, karena makanan ini simpan di dalam itu semua makanan-makanan yang bisa dimakan tikus. Iya. Seperti jagung, kedelai, padi. Betul-betul bahan pokok Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau zaman dulu belum pakai nasi Pak ya. Belum. Untuk makanan pokoknya warga itu masih apa Pak ketika zaman Nah, batu? kalau dulu itu masih jagung. Makanan Jagung. iya. Makanya itu jadi makanan khas orang Kaili, makanan jagung. Jadi olahan jagungnya berupa apa semua Pak kalau yang Ya ditumbuk. Oh gitu. Iya. Kalau yang sekarang kan saya hanya menikmatinya binte. Iya, tuh. Jagung pulut yang dimakan dengan Iya, iya. bunga pepaya. Iya, bunga gitu pepaya. ya. Sama umbi. Nah, itu zaman dulu manusia zaman dulu sudah sempat kepikiran seperti Iya, itu. betul. Iya. Jadi kalau mereka ngambil bahan makanan, pasang lagi tangga. Ah, Kemudian simpan lagi tangga di atas. oh iya betul. Jadi supaya hewan dan segala Iya. macam mungkin kan kalau ketika ini dulu situasinya hutan, Iya. berarti kan banyak Pak ya hewan buas Iya, yang mungkin banyak bisa. hewan-hewan yang beruang lah begitu. Bahkan Babi, kehidupannya apa. mungkin masih berburu dan bercocok Iya. tanam saja Pak ya waktu itu. Baik, terima kasih banyak Pak Husen penjelasannya. Iya, Ini mudah-mudahan bisa mencerahkan nanti. Iya, terima Jadi kita bisa memperkenalkan Iya, iya, tentang megalitik di sini. Jadi yang hari kemarin itu saya sampaikan Taman Lorelindo, kemudian ini hari ini yang di megalitik sini Watu Nonju. Tapi kami memang agak kesulitan menemukan referensi yang di sini Pak. Ah, Kalau yang di itu kan banyak di di YouTube dan apa, Iya. sehingga saya ini yuk dek kita langsung ke lokasi saja supaya lebih jelas dekat memperoleh gambaran. Baik, terima kasih Iya, Pak terima Husen, kasih. sehat selalu Iya. Bapak.